Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau akan memaparkan sedikit video terkait tentang offshore banking. Akan tetapi di sini saya akan memperkenalkan pemateri dari kelompok 5. Langsung saja bisa dilihat di samping saya. Ya, langsung saja kita perhatikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasifah Ihatul Ami dengan NIM 180502071 akan menyampaikan materi tentang dari tax haven hingga offshore financial tengah. Pada tahun 1992, lebih dari 221 wisatawan tinggal di Chinese dan di lebih dari 613.000 penumpang kapal pesiar turun selama sehari di darat Grand Caylail, pemerintah Kepulauan Cayman 1993. Kepulauan Cayman saat ini menempati peringkat OFC yang mapan di Karibia dengan sektor lepas pantai yang relatif terdiversifikasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang karakteristik yang menonjol dalam offshore di Cayman Island. Yang pertama itu perusahaan-perusahaannya. Pendirian XMT lepas pantai sebagai perdagangan investasi atau operasi holding adalah aktivitas lepas pantai urutan rendah. Ia tidak banyak mengubah cara infrastruktur atau legislasi yang canggih. Juga tidak membutuhkan jumlah besar dari profesi yang terampil. Yang kedua itu dari banknya. Meskipun jumlah bank Kanada dan Inggris telah berlokasi di Kepulauan Cayman pada awal 1970, jumlah bank terutama di Amerika Serikat meningkat secara dramatis di Grand Cayman selama tahun 1970-an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozandi akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Ya, teman-teman sendiri bisa lihat ya di slide itu. Jadi saya di sini akan sharing apa sih yang terjadi gitu. Apa sih yang terjadi di Cayman Island pada tahun 1970-an. Nah, pada tahun tersebut Cayman Island merosot sebagai pusat perbankan lepas pantai, menampung bank-bank internasional terutama Amerika Serikat yang sibuk mendaur ulang petrodolarnya dan memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang. Kemudian pada tahun 1980-an, sangat berbeda. Kenapa? Karena pinjaman dunia ketiga mengering dalam menghadapi utang krisis dan pasar modal internasional mengalami sekuritisasi yang menjangkau jauh. Nah, bank-bank Amerika Serikat sekarang menghadapi persaingan sebagai perantara keuangan seperti di lebih banyak bank Jepang dan rumah sekuritas yang mengglobal. Nah, efek dari perubahan ini pada Cayman, teman-teman, pada perubahan peran OFC di pasar modal dunia yang dinamis. Ya, mungkin itu saja sih pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kepercayaan. Kepercayaan adalah fitur berbeda dari sektor keuangan lepas pantai Caymanian. Atas dasar prinsip hukum kolonial Inggris, Cayman memberlakukan Trust Law pada tahun 1967 yang berbunyi, pada dasarnya perwakilan adalah instrumen yang memungkinkan seseorang untuk melepaskan dirinya atau aset dengan memberikannya kepada wali amanat untuk dipegang untuk kepentingan orang, termasuk untuk dirinya sendiri. Badan amal entitas lain yang dikenal sebagai penerimaan manfaat. Lebih dari 40 entitas memiliki lisensi untuk menjalankan bisnis perwakilan di Cayman, yang utama dimiliki oleh bank-bank besar seperti bank di Inggris, Amerika, Swiss, dan Kanada. Perwakilan digunakan untuk menghindari pajak tertentu. Jika untuk mendirikan lubang baut, jika tujuan harus
harus diperlukan untuk modal penerbangan dan untuk menghindari undang-undang warisan tertentu dan untuk menghentikan proses pengesahan hakim yang panjang seperti perusahaan lepas pantai dan perbankan sampai batas tertentu. Perwakilan di Ceylands menarik karena kerahasiaannya yang dilindungi secara hukum di sekitar mereka. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Diniati Apriliana, yaitu terkait tentang asuransi. Perusahaan asuransi, tawanan di Cayman termasuk tawanan asosiasi atau industri yang merupakan perusahaan asuransi yang dimiliki oleh sekelompok perusahaan atau anggota asosiasi profesional yang sendirian untuk mengasuransikan kembali resiko dari pemegang saham, serta lembaga dan pasar terbuka. Resiko yang disediakan sendiri dalam masa pakai atau pertanggungan asuransi memotong perusahaan lain, sehingga mengurangi biaya. Membentuk penangkaran offshore menghilangkan ketidakpastian biaya dan ketersediaan pertanggungan di pasar asuransi Amerika Utara yang terkenal siklisnya, seperti halnya perusahaan offshore pada umumnya. Captive juga dapat digunakan sebagai profit center atau wahana untuk meminimalisir atau mengurangi biaya pajak.